Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini, Lilin Malam mengangkat judul Bom Waktu. Mungkin kita bertanya, apa sih maksud dari bom waktu itu? Ataukah bom waktu itu dapat diartikan seperti halnya bom yang mempunyai waktu, sehingga ketika waktu itu habis, maka bom itu akan meledak. Dan memang ketika kita mempunyai pemahaman demikian, itu tidak salah. Karena memang prinsipnya bom waktu melihat akan hal itu. Yang ingin kita cermati bersama dan yang hendak kita bahas bersama di Lilin Malam kali ini, bom waktu yang saya maksudkan bukan dalam artian terorisme, melainkan sebuah pergumulan kehidupan. Kalau kita melihat dalam kehidupan manusia, banyak saya menjumpai manusia lebih senang untuk menghindari sebuah konflik. Mereka justru tidak senang untuk menghadapi konflik itu. Sebagai contoh, ketika kita melihat dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, misalkan terjadi percekcokan antara suami dan istri. Seringkali ketika seorang istri ngomel-ngomel, biasanya yang seringkali nampak dalam kehidupan seorang suami, dia mempunyai pemikiran, aku tak ngalih dhisik lah, ben bojoku lerem. Mengko yen wis lerem, aku tak nembe ngobrol karo bojoku. Itu yang seringkali terjadi. Dan memang ketika seorang istri itu sudah mulai stabil, mulai tenang, kemudian seorang suami itu datang dan masalahnya selesai. Tetapi permasalahannya adalah, apakah perasaan emosi yang ada di dalam kehidupan istri itu sudah selesai? Kalau kita melihat dari sisi psikologis, itu tidak selesai. Karena ada sesuatu yang ditahan. Karena ada sesuatu yang dipendam. Mungkin kalau 1 kali, 2 kali, oke lah. Sebagai seorang istri bisa memaklumi. Tetapi jikalau kemudian hal itu berulang-ulang, maka pada satu titik tertentu, emosi itu akan meledak. Emosi itu akan meluap-luap. Dan bahkan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, seakan-akan seperti bom waktu yang ketika sampai pada titik tertentu limit,
maka bom itu bisa meledak. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kita dapat mengatasi hal tersebut? Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita tidak menyimpan bom waktu itu di dalam hati kita masing-masing. Dan tentunya jawaban itu akan bisa dijawab ketika seseorang sedang menghadapi konflik, harus berani untuk dihadapi, emosinya harus dikeluarkan, sehingga ada kelegaan dalam hati. Sehingga bom waktu itu tidak akan pernah terpendam di dalam hati seseorang. Coba Bapak, Ibu, Saudara perhatikan bersama. Jikalau pasangan Bapak, Ibu, Saudara itu masih menyimpan bom waktu, biasanya yang seringkali terucap ketika bom itu meledak, seharusnya masalahnya A, tetapi bisa B, C, D, E, F, G, bahkan sampai Z itu diungkapkan semuanya. Misalkan masalah kerapian. Seorang istri biasanya ketika bom waktu itu sudah meledak, nanti yang dibahas tidak hanya masalah kerapian saja. Ungkapan yang sering kali muncul adalah, "Bapak ki diandani angel, wis diweling, nek naruh sendal ki yo ning nggone. Ojo koyok ngono kuwi aku ora seneng. Apa meneh wingi kae wis baline telat terus. Kamar mandi kotor ya ora diresiki. Anake ora digatekke. Isine mung lunga terus." Nah, ungkapan seperti itulah yang sering kali muncul. Padahal sebenarnya konfliknya hanyalah masalah kerapian, tetapi bisa sampai nyangkut anak, bisa sampai ngomong kepribadian, bisa ngomong yang lainnya. Nah, itu yang perlu kemudian kita waspadai. Dan memang salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah setiap ada konflik, jangan menghindar, hadapi. Karena bagaimanapun juga, ketika kita berani untuk menghadapi konflik itu, yang namanya emosi itu perlu dikeluarkan dan perlu orang yang mau untuk mendengarkan. Kuncinya di situ. Ketika pasangan kita sedang marah, dengarkan saja. Jangan pergi. Meskipun telinga kita panas, tetap sabarlah, dengarkanlah. Karena itu merupakan sebuah kelegaan tersendiri ketika pasangan kita meluapkan emosinya. Dan itu bisa menjadikan kehidupan kita tidak untuk menyimpan bom waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 55, itu menceritakan tentang Yakub, di mana di dalam kisah itu kita dapat melihat bersama bahwa sudah sekian lama Yakub menahan perasaannya yang terluka karena selama 20 tahun ia bekerja di rumah Laban. Telah 10 kali Laban, ayah mertuanya, mengubah upah Yakub.
Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-41. Sampai pada satu titik, Yakub memutuskan untuk pergi dari rumah Laban dengan membawa istri, anak-anak, serta semua ternak yang ia dapatkan darinya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 20 dan 21. Mengetahui hal itu, Laban kemudian tidak tinggal diam. Ia beserta dengan sanak saudaranya mengejar Yakub dan akhirnya menjumpai Yakub di pegunungan Gilead. Ayat 23. Yakub yang terluka hatinya dan juga Laban yang tersakiti oleh sikap Yakub akhirnya saling mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Mereka tidak menyelesaikan pertikaian mereka dengan kebencian atau kemarahan. Justru sebaliknya, Yakub dan Laban kemudian mengikat suatu perjanjian di hadapan Allah yang mereka namakan Galet dan Mispa. Mereka meminta Tuhan untuk menjaga perjanjian yang mereka buat, sehingga masing-masing pihak tidak akan berbuat jahat terhadap pihak yang lain. Pertikaian yang kemudian mereka jalani pada akhirnya berakhir dengan damai. Dengan mengadakan perjamuan makan, dan sebelum berpisah, Laban mencium dan memberkati anak dan cucunya. Artinya, dari sini kita dapat belajar bersama bahwa yang namanya konflik harus berani untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu banyak konflik yang kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita menghadapi konflik itu? Ingat, jikalau kita tidak siap menghadapi konflik itu sama seperti halnya kita menanamkan bom waktu. Mari kita berdoa, merefleksikan atas firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita beristirahat, kita dapat menghayati dan esok dapat melakukan firman itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa sama seperti halnya firman yang Tuhan sampaikan di malam hari ini, terkadang kami merasa tidak mempunyai keberanian, merasa takut untuk menghadapi konflik, dan kami seakan-akan menjadi pribadi yang pecundang, lari dari kenyataan dengan asumsi itu dapat menyelesaikan sebuah konflik yang kami hadapi. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa yang namanya konflik harus dapat kami hadapi. Baik itu konflik di tengah keluarga kami, baik itu konflik di tengah pekerjaan kami, baik itu konflik di tengah pelayanan kami, ataupun konflik di tengah kehidupan masyarakat. Ketika kami menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi konflik,
maka kami meyakini bersama bahwa di situ kami tidak menanamkan bom waktu, tetapi kami dapat menyelesaikan setiap konflik itu dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami pun juga hendak memohon kepadamu, mampukan kami untuk dapat menjadi pribadi yang berani menghadapi konflik, dan kiranya Tuhan turut serta ketika kami menghadapi konflik itu. Kami mau menyerahkan keluarga kami mau menyerahkan pelayanan kami mau menyerahkan pekerjaan kami, dan kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang berani menghadapi sebuah konflik. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat. Tuhan jaga dan sertai, dan biarlah firman yang kami terima saat ini dapat kami lakukan di esok hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat, selamat merefleksikan firman Tuhan, dan ingatlah kita harus berani menghadapi sebuah konflik agar kita tidak menanam bom waktu dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.